Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri Pondok Pesantren Nurul Ulum Kabupaten Blitar, khususnya kelas 1 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Ulum Kabupaten Blitar. Kali ini kita akan mengaji kitab Mabadi Fikih Juz 2. Namun sebelumnya mungkin kita perlu perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Muhaimin. Ayah saya Muhammad Ali. Dan juga mungkin saya kasih tahu sedikit sanad keilmuan saya. Saya pernah mondok di 3 tempat. Yang pertama di Pondok Pesantren Darussalamah Gajah Dewa Wai Jepara Lampung Timur. Kemudian yang kedua di Pondok Pesantren Sirojutolibin Bacem Sutojayan Blitar. Kemudian yang terakhir di Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak Sutojayan Blitar. Dan semuanya dari pondok saya semuanya sudah pasti sanad keilmuannya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu saya sampaikan lagi, kita juga perlu kenal kepada pengarang kitab Mabadi Fikih, yaitu Syekh Umar Abdul Jabbar. Kitab Mabadi Fikih itu terdiri dari 4 juz, dan untuk kelas 1 ini adalah juz 2. Santri-santri kelas 1 Pondok Pesantren Nurul Ulum Kabupaten Blitar yang saya cintai, silahkan dibuka halaman pertama di bab Ahkamul Islam. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman semuanya masih ada yang lupa ketika memaknai masalah singkatan makna. Mungkin saya perlu kasih tahu atau saya bimbing untuk mencoba mengulang kembali atau mengingat kembali singkatan-singkatan makna itu dengan dilakukan, ya, semoga bisa cepat hafal dan selalu diingat. Silahkan lihat di layar, ada teks yang mungkin nanti semuanya bisa mengikuti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dilakukan saja menggunakan lagu Sa'duna Fid Dunya. Kalau yang bisa semuanya mengikuti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan bismillah lan alhamdulillah, ayo podo ngapal no singkatan mano, utawi mim iku kok sapa fa'alif, apa fa'ing mim fa serta mim ain, krono ain engda lemdo kamun kang sod bayane ba'alif lan rupane badal haleha alif mongko cimplawan nemto senajan goin kedue kaf maring mem alif selagi ne mem do
sin iku maujud kha mim oleh mim sod sak temene setu hune titik telu. Mungkin itu perlu dihafalkan dan selalu diingat. Mari kita mulai dan nanti akan tetap saya bimbing masalah singkatan maknanya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi ngawiti sapa ingsun, ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang. Nah niki kang disingkat damel nun. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem. Nah ing dalem disingkat damel dha. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Ahkamul Islami. Ahkamul Islami utawi disingkat damel mim. Ahkamul Islami utawi iki iku nerangake pira-pira hukum Islam. Utawi iki iku nerangake pira-pira hukum Islam. Sin soal kam ahkamul Islami. Kam iku pira? Kam iku pira? Ahkamul Islami utawi pira-pira hukum Islam. Di sini ada pertanyaan, kam ahkamul Islami. Ada berapakah hukum Islam? Jawabannya jim jawab. Ahkamuhu utawi piro-piro hukum Islam. Ingat, piro-piro tadi disingkat damel jim mim. Ahkamuhu utawi piro-piro hukum Islam iku khamsatun ono 5. Iku khamsatun ono 5. Al fardu rupane. Ingat, rupane disingkat damel badal. Al fardu rupane fardu. Wasunnatu lan sunnah. Wasunnatu lan sunnah. Wal mubahu lan mubah. Lan mubah. Wal haramu lan haram. Wal haramu lan haram. Wal makruhu lan makruh. Jadi ada berapa hukum Islam? Maka jawabannya adalah ada 5. Apa saja itu? Fardu, al fardu wa sunnatu wal mubah wal haram wal makruh. Yang satu adalah fardu, 2 sunnah, 3 mubah, 4 haram, 5 makruh. Napa wau? Fardu, sunnah, mubah, haram, makruh. Hukum Islam itu ada 5, ini yang perlu diingat-ingat karena saya dulu pernah melihat video di YouTube itu banyak sekali anak-anak SMA atau ya bahkan sampai kuliah ditanya hukum Islam ada berapa, agamanya apa? Islam. Hukum Islam ada berapa? Banyak sekali yang tidak tahu. Masya Allah. Ini jadi buat kita semuanya, khususnya santri Pondok Pesantren Nurul Ulum Kabupaten Blitar, kita terus ingat, kita hafalkan, kita lakukan. Bukan hanya hafal, tapi ilmu bukan hanya dihafal, tapi juga dilakukan. Hukum Islam itu ada 5, apa tadi? Fardu, sunnah, mubah, haram, makruh. Ini ada yang penting, ada yang perlu saya sampaikan. Hukum Islam itu 5 tadi. Ini sebenarnya siapa yang tertuntut atau terkenai atau tertimpa atau nopo niku bahasa penae, intinya
bisa terkenai hukum fardu sama dengan wajib ya. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Ini siapa sih sebenarnya? Apa semua orang yang ada di bumi ini tertuntut hukum 5 ini? Tidak. Lihat orang non muslim, contoh wajib saja sholat 5 waktu. Apakah non muslim wajib sholat 5 waktu? Tidak. Karena apa? Karena orang-orang yang tertuntut hukum Islam ini adalah orang mukallaf. Siapa itu orang mukallaf? Ada 3 kategori. Harus Islam, harus baligh, harus punya akal. Kalau orang sudah Islam, baligh, punya akal, maka dia terkenai hukum 5 ini. Yang pertama apa tadi? Islam. Berarti non muslim tidak tertuntut wajib sholat. Non muslim tidak sunnah siwakan, tidak sunnah sholat, sunnah yang lain. Terus kemudian tidak tertuntut haram juga. Karena non muslim, dia tidak mukallaf, tidak terkenai hukum 5 ini. Contoh, saya kasih contoh yang terkenal ini, Deddy Corbuzier. Itu ketika masih non muslim, dia tidak wajib sholat. Karena itu ketika dia masuk menjadi muslim, dia tidak wajib mengqadai sholatnya. Beda dengan kita para santri-santri semuanya. Kalau kita meninggalkan sholat, kita wajib mengqadai. Beda dengan orang kafir atau orang non muslim masuk Islam. Ayo, siapa ini yang di rumah sering meninggalkan sholat? Itu wajib hukumnya mengqadai. Yang sering bangun subuh, ijik sering turu pas sore, nah itu wajib ngodoi hukumnya. Hukumnya wajib mengqadai sholatnya. Yang kedua yang tadi Islam, kemudian nomor 2 adalah baligh. Nah, orang baligh itu terkenai hukum 5 ini, harus baligh. Lah orang tas lahir 1 tahun, 2 tahun sampai 7 tahun, apa dia wajib sholat? Tidak. Apa dia tertuntut haram? Tidak. Karena dia belum baligh. Berbeda dengan nanti ketika umur 7 tahun dia wajib belajar sholat. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai akal. Jadi harus Islam baru punya akal. Kalau tidak 3 ini, dia tidak tertuntut fardu, sunnah, mubah, haram atau makruh. Jadi contoh saja sholat itu kan wajib dilakukan. Kalau kita atau sampean semuanya tidak ingin tertuntut wajib sholat, enak caranya, nopo? Dadi wong gendeng. Wah, enak niku. Wis ora wajib sholat, ora wajib kaji, batang tok wis. Enak niku. Jadi lek mboten kepengin tertuntut fardu dalam hukum 5 tadi, dadi wong gendeng. Wah, enak niku. Santai uripe. Tenan. Pengen coba jajal dhewe. Piye ben pripun ben gendeng Ustaz? Gedhog-gedhog nisiran ning tembok kan ya wis gendeng dhewe. Nah, itu yang ini guyon nggih, ditambahi selingan guyon biar mboten ngantuk. Nah, itu tadi hukum-hukum Islam dan orang-orang yang tertuntut ya harus Islam, baligh dan juga mempunyai akal. Ingat ya, hukum Islam ada 5 yaitu fardu, sunnah, mubah, haram dan makruh. Kemudian kita beranjak pada pengertian-pengertiannya hukum-hukum Islam yang ada 5 tadi. Yang pertama, sin soal, monggo dimaknani lanjutnya. Sin soal, ma iku opo. Ingat, jadi lek maknani mai penak kok kali fa tok. Kalau kita hafal makna, ma iku opo. Berarti apa? Kok kali fa tok. Karena itu jangan lupa hafalkan singkatan-singkatan makna. Ma iku opo. Al fardu utawi fardu. Jim jawab huwa utawi al fardu iku al wajibu perkara kang wajib. Perkara kang wajib apa fi'luhu nglakoni al wajib. Fa idza fa'alahu mongko ing dalem nalikane wis nglakoni ing al wajib sapa al mukallaf wong mukallaf. Oh nggih, saya ulangi nggih niki kecepatan. Saya ulangi lagi. Huwa utai al fardu iku al wajibu perkara kang wajib apa fi'luhu nglakoni al wajib. Nglakoni al wajib. Fa idza fa'alahu mongko ing dalem nalikane wis nglakoni ing al wajib, mongko ing dalem nalikane wis nglakoni ing al wajib sapa al mukallafu wong mukallaf.
Sopo al mukallafu wa mukallaf yanalu mongko merkoleh sopo al mukallaf yanalu mongko merkoleh sopo al mukallaf merkoleh tawaban ing ganjaran tawaban ing ganjaran wa idza tarakahu lan ing dalem nalikane ninggal sopo al mukallaf ing al wajib lan ing dalem nalikane ninggal sopo al mukallaf ing al wajib yanalu mongko merkoleh sopo al mukallaf yanalu mongko merkoleh sopo al mukallaf ikoban ing sikso. Soal apa yang dinamakan fardu? Ya ini perlu ada yang perlu saya sampaikan bahwa kenapa Syekh Umar Abdul Jabbar itu menggunakan sinjim atau soal jawab. Ini adalah metode yang supaya para pemula belajar itu cepat hafal. Soal jawab itu adalah metode yang memang digunakan oleh Syekh Umar Abdul Jabbar supaya para pelajar, para belajar fikih kita atau kitab mabadi fikih ini cepat hafal dan juga cepat paham. Soal apa yang dinamakan fardu? Jawab, fardu adalah perkara yang wajib dilakukan. Fardu adalah perkara yang wajib dilakukan. Fa idza fa'alahu mukallaf yanalu thawaban. Ketika seorang mukallaf melakukan perkara tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa idza tarakahu yanalu iqaban. Dan apabila orang tersebut atau orang mukallaf meninggalkan perkara wajib tadi, maka dia akan mendapatkan siksa. Saya kasih contoh. Contoh wajib sholat, zakat, haji, terus ngaji itu wajib. Jadi wajib adalah setiap perkara, atau mudahnya gini ya, wajib adalah setiap perkara yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapat siksa atau dosa. Ini adalah wajib. Ini adalah pengertian dari hukum Islam yang pertama. Nah, ingat ya, hukum Islam tadi ada 5 apa? Fardu, sunnah, mubah, haram, makruh. Kemudian pengertian fardu, perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat siksa. Yang perlu saya sampaikan mungkin ya biar tahu semuanya bahwa fardu dan wajib itu artinya sama. Kecuali nanti di Mabadi 73 ada penjelasannya fardu dan wajib itu sama, cuman bedanya nanti di bab haji, tapi itu saja kalau sudah juz 3. Lanjut, itu tadi pengertian wajib. Sekarang pembagiannya. Sin soal kam iku piro, apa nih nau'an warnani, kam iku piro apa nih nau'an warnani, al fardu utawi fardu. Kam iku piro apa nih nau'an warnani, al fardu utawi fardu. Jim jawab nau'ani. Nau'ani utawi al fardu iku ana rong panduman. Nau'ani utawi al fardu iku ana rong panduman. Fardu ainin rupane, ingat rupane disikat damel badal. Fardu ainin rupane fardu ain. Wa fardu kifayatin lan fardu kifayah. Wa fardu kifayatin lan fardu kifayah. Soal, ada berapakah fardu? Fardu itu ada 2. Jawabnya fardu ada 2, yaitu 1 fardu ain, 2 fardu kifayah. Kemudian fardu ain itu apa? Fardu kifayah itu apa? Kita teruskan bawahnya. Sin soal ma iku opo
Al fardu utawi fardu. Al fardu utawi fardu al ainiyu kang bangsa ain apa al fardu. Al ainiyu kang bangsa ain apa al fardu. Jim jawab. Huwa utawi al fardul ainiyu. Huwa utawi al fardul ainiyu iku al wajibu perkara kang wajib. Iku al wajibu perkara kang wajib. Apa sing wajib? Apa fi'luhu nglakoni al. Nglakoni al wajib. Ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Ala kulli mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf. Contone napa? Kas sholati kaya dene salat, wasiyami lan poso. Penjelasannya soal apakah yang dinamakan fardu ain. Fardu ain itu apa sih sebenarnya? Jawabannya, fardu ain adalah perkara yang wajib dilakukan oleh setiap orang mukallaf. Setiap per orangnya mendapat tertuntut hukum ini. Jadi fardu ain adalah perkara yang wajib dilakukan oleh setiap orang mukallaf. Bukan semua, tapi setiap orang mukallaf, seperti contoh sholat dan puasa. Jadi sholat dan puasa itu setiap orang wajib melakukannya. Sholat nopo nih Bu? Sholat wajib 5 waktu. Nopo? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini adalah setiap orang mukallaf. Ingat, orang mukallaf tadi adalah Islam, baligh, dan apa? Mempunyai akal. Dia wajib sholat 5 waktu. Dan puasa. Puasa di sini maksudnya adalah puasa di bulan Ramadan. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya. Kalau di pondok itu biasanya ada tata tertib, ada bahasa santri wajib memakai seragam ketika masuk kelas atau ketika sekolah. Itu wajibnya sama enggak dengan ini? Ini perlu saya jelaskan ya, biar tahu semuanya. Hukum wajib dalam hukum Islam ini tidak sama dengan wajibnya tata tertib dalam pesantren. Saya gambarkan. Kewajiban atau tata tertib kewajiban dalam pesantren itu juga wajib dilakukan. Kenapa kok wajib? Karena di situ ada perjanjian. Jadi ketika sampean semuanya masuk ke pondok, berarti sudah menyepakati tata tertib pondok. Jadi dosanya bukan karena melanggar ini, tapi dosanya karena melanggar apa itu namanya, kesepakatan. Kalau sudah masuk ke pondok dan melihat tata tertib, sudah rela atau siap masuk ke pondok, berarti harus siap menjalankan tata tertib pondok, melakukan perkara yang wajib. Nah, gitu. Jadi kalau dosanya melanggar peraturan pondok, karena dosanya melanggar peraturan pondok itu karena melanggar kesepakatan. Itu dosa. Berarti kalau melanggar kesepakatan itu hukumnya dosa juga. Ya, saya ulang lagi ya, dari awal mungkin saya review hukum Islam itu ada 5, yaitu fardu, sunnah, mubah, haram kali, makruh. Kemudian pengertian fardu, fardu adalah perkara yang wajib yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat siksa. Kemudian fardu itu ada 2, yaitu apa? Fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian pengertian fardu, pengertian fardu ain adalah setiap perkara yang wajib dilakukan oleh setiap orang mukallaf, contohnya sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya sin soal mal fardul kifai.
Ma iku opo al fardu utawi fardu. Al fardu utawi fardu. Al kifaiyu kang bangsa kifayah. Al kifaiyu kang bangsa kifayah. Opo al fardu. Al kifaiyu kang bangsa kifayah opo al fardu. Jim jawab, huwa utawi al fardul kifaiyu, huwa utawi al fardul kifaiyu iku al wajibu perkara kang wajib. Iku al wajibu perkara kang wajib. Apa sing wajib? Apa fi'luhu nglakoni al wajib. Apa fi'luhu nglakoni al wajib. Ala jami'il mukallafina. Ala jami'il mukallafina ing atase sekabehe pira-pira wong mukallaf. Ing atase sekabehe pira-pira wong mukallaf. Wa idza fa'alahu lan ing dalem nalikane nglakoni ing al wajib. Wa idza fa'alahu lan ing dalem nalikane nglakoni ing al wajib sapa wahidun wong siji, sapa wahidun wong siji sapoto mongko gugur. Sapoto mongko gugur apa al wajib. Sapoto gugur mongko gugur apa al wajib. Ingat mongko tadi disingkat damel jim. Mongko gugur apa al wajib. Gugur anil baqina saking pira-pira wong kang keri. Anil baqina saking pira-pira wong kang keri. Kasolatil janazati kaya salat jenazah. Kasolatil janazati kaya salat jenazah. Soal apa yang dinamakan fardu kifayah? Fardu kifayah itu apa? Jawab, fardu kifayah adalah perkara yang wajib dilakukan oleh semua orang mukallaf. Semua orang mukallaf. Ketika salah satu dari semua orang mukallaf tadi melakukannya, maka gugurlah bagi yang lain. Contohnya sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu bukan hanya sholat jenazah nih, kados memandikan, menyolati, memandikan, mengafani, juga menguburkan, itu juga fardu kifayah. Berarti kalau tidak ada yang melakukan, orang yang tahu terus tidak melakukan, maka semuanya berdosa. Mungkin perlu saya jelaskan perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu setiap orang mukallaf wajib melakukan. Kalau fardu kifayah semua. Jadi bedanya kalau fardu ain itu adalah setiap orang mukallaf, kalau fardu kifayah adalah semua orang mukallaf. Kalau fardu kifayah sudah ada yang melakukan satu saja. Contohnya sholat jenazah, sing nglakoni mek gurung sitok tok. Ngedusi, ngafani, nyolati, nguburi dhewe kabeh sedak dosa. Saya kasih contoh lain niki yang fardu kifayah. Belajar ilmu nahwu. Belajar ilmu nahwu itu hukumnya fardu kifayah. Bayangkan ketika di desa sampean sama sekali tidak ada yang belajar, kemudian sampean belajar, wah luar biasa, sampean menyelamatkan wong sak desa ben ndak dosa gara-gara sampean belajar ilmu nahwu, luar biasa. Tetap semangat. Jadi apa? Belajar ilmu nahwu itu hukumnya fardu kifayah bagi suatu daerah. Kalau satu desa kok tidak ada yang belajar ilmu nahwu, kabeh dosa. Kemudian sholat jenazah ini perlu saya jelaskan, ini usume wong mati napa niku kena virus corona. Ini salah satu penyebab kita mengajinya online. Tidak boleh kumpul-kumpul. Nanti kalau kumpul-kumpul
bahaya ya. Akhirnya kita mengambil inisiatif mengaji online. Ini sholat jenazahnya. Saya kasih contoh, ketika orang mati karena virus corona, ngono gara-gara kena virus malah enek sing gak kabeh ora gelem nyolati, ora gelem ngafani, mergo wedi ora gelem nguburne, kabeh dosa. Ini luar biasa. Umpama di rumah sakit yang tidak tahu hukum Islam, kemudian ekonomi mek dibungkus tok, mek moro-moro mek dikuburne, dibungkus tidak dimandikan dan lain sebagainya, maka semuanya berdosa. Ini yang perlu hati-hati. Kemudian ada lagi yang wajib ketika menguburkan ya. Menguburkan itu kan harus dihadapkan kiblat. Nah, kalau orang dihadapkan kiblat gara-gara corona, itu wajib dibongkar dan kemudian dihadapkan kiblat. Jadi ingat ya, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, bahkan bukan hanya sholat jenazahnya saja, tapi memandikan, menyolati, terus mengafani, kemudian menyolati dan menguburkan. Itu hukumnya fardu kifayah. Jika dalam satu desa atau satu daerah sudah melakukan, maka semuanya gugur atau tidak mendapatkan dosa. Lanjut, ini pengertian hukum Islam yang kedua. Sin soal ma iku opo as-sunnatu utawi sunnah. As-sunnatu utawi sunnah. Jim jawab ya utawi as-sunnatu. Ya utawi as-sunnatu iku al-amru perkara. Iku al-amru perkara. Al-mustahabbu kang den sunahake. Al-mustahabbu kang den sunahake apa fi'aluhu ngelakoni al-amr. Apa fi'aluhu ngelakoni al-amr. Faman mongko utawi sapa wong. Faman mongko utawi sapa wong. Faman mongko utawi sapane wong, sapa wonge utawi utawa sapane wong, fa'alahu kang faman mongko utawi sapa wonge iku fa'alahu agawe sapa man ing al-amr. Fa'alahu agawe sapa man ing al-amr yanalu mongko merkoleh sapa man yanalu mongko merkoleh sapa man tawaban ing ganjaran. Faman mongko utawi sapa wonge iku fa'alahu agawe sapa man ing al-amr yanalu mongko merkoleh sapa man tawaban ing ganjaran. Waman utawi sapane wong iku taroka tinggal sapa man ing al-amr, ninggal sapa man ing al-amr layanalu mongko ora merkoleh sapa man, layanalu mongko ora merkoleh sapa man ing koban ing siksa. Ing koban ing siksa. Penjelasannya, apa yang dinamakan sunnah? Sunnah itu adalah perkara yang sunnah dilakukan, atau jelasnya perkara yang apabila dilakukan atau barang siapa yang melakukan perkara tersebut maka dia akan mendapatkan pahala, dan apabila meninggalkan dia tidak mendapat siksa. Saya ulang lagi, yang dinamakan sunnah adalah perkara yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Contohnya nopo sunnah niku kados sholat tahajud, sholat tarawih, kemudian puasa Senin Kamis atau puasa Yaumil Bid dan lain sebagainya, banyak contoh-contoh sunnah. Jadi apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, kemudian apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa. Kemudian selanjutnya pengertian dari hukum Islam yang ketiga yaitu mubah. Bawahnya sin soal
Ma iku apa? Ma iku apa al mubahu utawi mubah. Al mubahu utawi mubah. Jim jawab huwa utawi al mubahu. Huwa utawi al mubahu iku alladzi perkara. Iku alladzi perkara ya juzu kang menang. Niki kange ndamel shot nggih. Jadi singkatan kang itu ada dua, ada yang short, ada yang nun. Jadi kalau ya juzu ini singkatannya menggunakan short. Karena singkatan mungkin perlu saya jelaskan sedikit ya. Kalau nun itu kang singkatan dari naat. Kemudian kalau short itu kang tapi silah. Silah itu apa? Lafal-lafal yang jatuh setelah atau jumlah yang ada setelah isim mausul. Mungkin kelas 1 sudah pernah dengar ya isim mausul, sudah diajari. Isim mausul itu antaranya nih saya sebutkan sambil bernyanyi, sambil mengingat-ingat kembali ya. Alladzi alladzani alladzina muzakkar allati allatani allati muannas muzakkar laki-laki muannas perempuan maman muzakkar muannas. Itu isim-isim mausul. Jadi kalau ada lafaz sudah setelah isim mausul maka maknanya singkatannya menggunakan apa? Short. Ya juzu kang wenang, ya juzu kang wenang lil insani kedue manungso. Lil insani kedue manungso apa sing menang? Apa fi'luhu ngelakoni alladzi. Apa fi'luhu ngelakoni alladzi. Wa tarkuhu lan ninggal alladzi. Wa tarkuhu lan ninggal alladzi. Fala thawaba mongko ora ana ganjaran iku maujud. Mongko ora, ingat ora tadi disingkat damel apa? Nun fa. Mongko ora ana ganjaran iku maujud. Iku maujud disingkat damel kha mim. Fala thawaba mongko ora ana ganjaran iku maujud fihi ing dalam alladzi. Fihi ing dalam alladzi. Wala iqoba lan ora ana siksa iku maujud. Wala iqoba lan ora ana siksa iku maujud. Apakah yang dinamakan mubah? Soal apa yang dinamakan mubah? Jawab, mubah adalah perkara yang boleh bagi manusia melakukan dan meninggalkan. Maka tidak ada pahala bagi yang melakukan atau meninggalkan, dan tidak ada siksa bagi orang yang melakukan atau meninggalkan. Contoh, makan, minum, itu mubah, kecuali nanti kalau dalam keadaan tertentu. Contoh, kelaparan, kalau tidak makan mati, maka makannya menjadi wajib. Contoh lain, mandi itu mubah. Kemudian kalau baunya menyengat kemudian mengganggu yang lain, maka dia menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib ketika hadas besar, dia menjadi wajib. Kemudian selanjutnya pengertian hukum Islam yang kelima. Sin soal ma iku opo. Ma iku opo al haramu utawi haram. Ma iku opo al haramu utawi haram. Jim jawab huwa utawi al haram. Huwa utawi al haram iku al wajibu perkara kang wajib. Perkara kang wajib opo tarkuhu ninggal al wajib. Opo tarkuhu ninggal al wajib. Faman mongko utawi sapane wong. Faman mongko utawi sapane wong iku fa'alahu. Agawe sapa man ing al wajib. Ing al haram nggih. Sekecil langsung teng al haram. Faman mongko utawi sapane wong iku fa'alahu agawe sapa man ing al haram.
Yanalu mongko merkoleh sapa man, yanalu mongko merkoleh sapa man ikoban ing siksa. Ikoban ing siksa. Waman utawi sapane wong, waman utawi sapane wong iku tarokahu ninggal sapa man ing al-haram. Waman utawi sapane wong iku tarokahu ninggal sapa man ing al-haram yanalu mongko merkoleh sapa man, yanalu mongko merkoleh sapa man, merkoleh tawaban ing ganjaran, tawaban ing ganjaran. Contone kasyar bil khamri, kaya ngombe arak. Kasyar bil khamri, kaya ngombe arak. Soal apakah yang dinamakan haram? Haram adalah perkara yang wajib ditinggalkan. Jadi barang siapa yang melakukan perkara yang haram maka dia akan mendapatkan siksa, dan barang siapa yang meninggalkan, saya ulang lagi, barang siapa yang melakukan perkara yang haram tadi maka dia akan mendapatkan siksa, dan barang siapa yang meninggalkan maka dia akan mendapatkan pahala. Contohnya ngombe arak, minuman keras itu kalau dilakukan akan mendapatkan siksa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu adalah pengertian dari haram, dan banyak lagi contoh-contohnya. Insya Allah kalian semuanya sudah tahu itu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sampai di sini pengajian kita. Namun sebelumnya kita perlu tawasul dulu. Semoga apa yang kita pelajari tadi membawa barokah manfaat di dunia wa dunia akhirah. Kita tawasul dulu pada guru-guru kita semuanya. Pertama kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat, para tabi'in, para pengarang-pengarang kitab kita, kemudian para wali, para guru-guru kita, kemudian orang tua kita, kemudian teman-teman kita semuanya, kemudian kepada semua warga negara Indonesia yang semoga diberikan kesehatan juga ketabahan dalam menghadapi virus corona saat ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hadrati Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Sultan ya Allah Syekh Syamsul Qadir Al-Jailani wa hadrati jami' musannif kutubina khususan ila hadrati musannifi wa mu'allif hadzal kitab Syekh Umar Abdul Jabbar wal hadrati jami' ustadzina ila al-muntaha wa hadrati abina wa ummina wa hadrati jami' talamidina wa tilmidatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah. Semoga tadi yang kita pelajari, yang kita pahami. Tapi ingat ya, perlu saya sampaikan, setelah kita paham, setelah kita tahu, setelah kita mengerti, maka kita wajib melakukannya. Engko wis ngerti haram enggak dilakoni, jangan. Wis ngerti wajib malah ditinggal, jangan. Wis ngerti, paham, lakukan. Karena ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Nah, pohon tak berbuah enak faedah Ustaz. Nopo damel cedik niku sampean kuwi ya nggih cedik niku. Nah, saya kira itu ya. Jangan lupa tetap semangat, jangan lupa bahagia. Meskipun tetap di rumah, jangan lupa bahagia, tetap belajar dan mengamalkan apa yang kalian tahu. Tetap istiqomah dan juga khidmah kepada orang tua, jangan sampai membuat jengkel atau membuat anyel orang tuanya. Jadilah orang yang berguna buat orang tua,
tetangga dan bangsa ini nggih. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.